Jangan sering menghardik anak atau mengomeli anak karena semakin sering dimarahi akan membuat anak meremehkan teguran dan juga ringan melakukan keburukan. Jadi memang segala sesuatunya itu harus terukur, seperti halnya obat. Obat atau nasihat ataupun teguran itu penting bagi seorang anak. Tetapi jika terlalu sering, maka dia itu akan kebal terhadap obat tersebut. Antibiotik ini jika diberikan terlalu sering, maka kita ini akan menciptakan resistensi, yang mana resistensi tersebut membuat antibiotik tersebut tidak berfungsi dengan baik. Sama seperti halnya teguran, jika terus-terusan diberikan, kritikan terus-terusan diberikan, itu akan membuat si anak tidak mendengarkan orang tuanya. Maka buatlah batasan-batasan yang masuk akal, yang konsisten, yang rasional, dan juga tantangan yang sekiranya sang anak ini mampu melakukannya. Jangan memberikan tantangan yang terlalu berat, tapi juga jangan tidak memberikan tantangan sehingga dia tidak memiliki motivasi. Jadi pendidik ini perlu keseimbangan. Dalam mendidik kita perlu keseimbangan supaya menghasilkan hal-hal yang baik pula, supaya masalahnya bisa kita ambil dengan baik. Kemudian kita juga tidak diperbolehkan, seorang orang tua diharapkan tidak melarang anaknya untuk bermain sama sekali. Jadi sang anak ini, udah kamu jangan main, kamu belajar aja, satu hari ini belajar terus, gak ada mainnya. Itu justru akan mematikan minat anak tersebut terhadap pembelajaran, dan seumur hidupnya dia itu akan mencari cara atau mencari kesenangan serta lari dari pembelajaran tersebut, karena dianggap sebagai sesuatu ataupun sebagai problem. Belajar itu sulit, belajar itu problem, belajar itu menekan, belajar itu tidak enak, yang akhirnya dia itu tidak mau belajar lagi. Ini akibat dari terlalu menekan dan juga tidak memberikan kesempatan bermain untuk si anak itu sendiri. Imam Ghazali juga menyarankan bahwa seorang anak ketika sudah selesai belajar, orang tua dianjurkan memberikan permainan yang mana permainan tersebut bisa menghibur anak, tetapi tidak membuat anak tersebut lelah dengan permainan itu. Jadi misalnya diberikan sesuatu yang memang dia senangi untuk menjadikan hiburan setelah dia ini belajar. Begitu. Karena kembali lagi, kita ini harus menjaga keseimbangan sebagai orang tua, dan keseimbangan itu bisa sampai jika kita menjaga segala sesuatunya sesuai dengan dosis yang terukur, tidak terlalu berlebihan. Memberikan kasih sayang tidak terlalu berlebihan, mengarahkannya juga tidak terlalu berlebihan yang sampai menuntut. Pokoknya semuanya itu harus betul-betul seimbang dan terukur supaya bisa menghasilkan kemaslahatan. Kemudian ketika sudah tamyiz, anak itu harus diajari untuk sholat. Misal di usia 7 tahun, dia sudah tamyiz, maka anak tersebut perlu diajari untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu diajari berwudu, diajari sholat. Kita mengajarinya secara pelan-pelan supaya anak terbiasa melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, yakni berpuasa, sholat, dan juga melaksanakan hal-hal yang baik. Kalaupun misalnya seorang anak ini memiliki kebiasaan yang buruk, ataupun dia dalam tanda kutip misalnya dia nakal, dia hanya bermain bola seumur hidupnya, semua waktunya digunakan untuk bermain bola, tidak mau belajar, maka dalam Ihya, Imam Ghazali memaparkan sebagian dari lataif riyadhah ataupun pembelajaran yang lembut, itu adalah ketika seorang murid ataupun seorang anak yang suka bermain, tidak suka belajar, suka pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, menghabiskan seluruh waktunya untuk hal-hal yang tidak baik, hendaknya diarahkan kepada hal-hal yang tidak baik tapi lebih ringan. Misalnya, contohnya anak ini suka bermain bola, semua waktunya dihabiskan untuk bermain bola, dia tidak mau belajar. Orang tua ini dianjurkan untuk mengalihkan kesukaannya dari bermain bola terhadap hal-hal yang lebih ringan dari bermain bola meskipun sama buruknya. Misalnya dianjurkan untuk mengalihkannya memberikan baju yang bagus supaya anak ini merasa tidak bisa mengotori baju itu. Nah, akhirnya anak ini berhenti bermain bola, tetapi dia memiliki kecenderungan untuk menyukai baju bagus. Ini memang tidak baik, ini memang tidak bagus, sama-sama tidak bagus, tapi lebih mending anak yang tidak mau bermain bola dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengotori bajunya, itu akan lebih mudah diajak duduk bersama, kemudian diberikan tarbiyah sedikit demi sedikit, diajak bicara, diajak belajar. Ini adalah cara pelan-pelan, supaya apa? Supaya kebiasaan itu bisa berangsur hilang dan dia mau untuk belajar.
supaya dia tidak hanya terus bermain. Memang tidak ada yang baik antara memberikan baju yang baik supaya anak ini merasa bahwa bajunya itu bagus, itu memang tidak baik. Tidak diajari penerimaan. Tetapi bermain bola terus-menerus sampai lupa belajar itu juga tidak baik. Jadi caranya adalah dipindahkan supaya anak ini bisa melakukan kebaikan secara bertahap gitu. Kemudian ada cara lagi untuk membangun kebiasaan baik bagi si anak, yaitu adalah yang pertama, menjadikannya terlihat. Menjadikan terlihat di sini berarti kita sering mencontohkan hal-hal baik di depan si anak. Misalnya kita ingin anak kita ini suka membaca Al-Quran, maka kita harus membacanya di depan anak tersebut, membaca Al-Quran di depan anak tersebut, supaya anak ini sering melihat, supaya Al-Quran itu menjadi familiar terhadapnya. Yang kedua adalah menjadikannya menarik, jangan dijadikan problem. Misalnya kita ingin anak kita sholat, yang sekiranya karena waktu sholat ini luas, sebaiknya adalah menyuruh anak sholat sekiranya tidak mengganggu waktu belajarnya, supaya dia merasa bahwa ibadah itu bukan problem yang mengancam kesenangannya untuk bermain, yang akhirnya dia malas melaksanakannya kalau caranya itu mengganggu waktu bermainnya. Sehingga kita perlu mengakalinya supaya sholat ini menjadi menarik. Misalnya sholat dilakukan bersama-sama dengan saudara yang lain, atau sholatnya berjamaah dengan orang tuanya. Ini akan membuat si anak merasa bahwa ibadah ini seru ya ternyata, berarti ingin melakukannya lagi, menarik. Lalu yang ketiga adalah menjadikannya mudah. Kita perlu memberikan tarbiyah kepada anak itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ukuran yang bisa dia tanggung, tidak terlalu sulit, dan menjadikannya mudah dilakukan dalam artian anak tersebut tidak terlalu sulit dalam melakukannya. Bisa bacanya masih Iqra, bisa membaca Iqra saja atau membaca Al-Fatihah saja, ya diterima. Jangan terlalu menuntutnya untuk membaca 1 juz ataupun 2 juz Al-Quran. Itu kurang bijaksana dan justru anak akan kehilangan motivasi. Lalu kemudian yang terakhir adalah menjadikannya memuaskan. Jadi jika ingin membangun kebiasaan baik, apresiasilah apa yang anak lakukan. Sekecil apapun itu, ketika dia sudah berhasil memecahkan sebuah tantangan ataupun memecahkan sebuah permasalahan, misalkan dia berhasil hatam juz amma, maka kita perlu mengapresiasinya sebagai bentuk bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang berharga dan anak ini merasa puas bahwa apa yang dilakukan ini ternyata membawa dampak yang positif ya, membawa orang tua, membuat saya senang, membuat saya mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Sehingga jika dia merasa puas dengan apa yang dia lakukan, dia akan terus ingin melakukan hal lebih banyak lagi, ingin membaca lagi juz 1, ingin menghatamkan juz 30. Ini adalah tarbiyah yang jika kita ingin menanamkan kebiasaan baik kepada anak-anak. Kurang lebihnya ini adalah parenting singkat yang bisa saya sampaikan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dalam mendidik anak, kita juga memerlukan akhlak, kemudian kita juga harus beresensi dan berlandaskan kasih sayang. Tidak hanya berlandaskan ambisi ingin mencetak anak kita menjadi seperti apa, tapi kita harus menghargai sisi kemanusiaannya, bahwa manusia itu juga berpikir, bahwa manusia itu juga memiliki kemauan. Yang kita perlu lakukan sebagai orang tua adalah menggiring kemampuan tersebut supaya tidak salah jalan, supaya anak ini tetap dalam koridor syariat yang benar.